Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Karena dia bener banget. Memang awalnya pasti sakit ya, nyesek, ya pasti itu semua orang ngalamin. Ada juga teman-teman saya kok yang udah divorce, kita ngobrol-ngobrol, ya awalnya emang sakit, tapi pas di jalan. Mungkin mau lebih menyembuhkan diri atau seperti apa? Ya karena menurut saya 12 tahun, 13 tahun jadi pegawai ya udah cukup lah. Karena menurut saya sebelum umur 55 at least saya udah bisa mencoba bisnis gitu. Ya kan pasti banyak orang yang, saya yakin sekarang pasti banyak orang kantoran sekarang pengen, aduh aku kayak pengen punya flexible time, kayak pengen punya bisnis, tapi kan karena dia mungkin takut keluar dari comfort zone mereka kan. Ya pasti ada resiko di mana dia akan keluar dari comfort zone, dia nggak akan dapat fixed income. Nah itu emang yang bikin orang sekarang agak ragu. Ya kalau saya sih jalanin aja semuanya. Ya namanya jadi bisnis sukses kan, bisnis sukses harus ngalamin up and down-nya, harus ngalamin semuanya. Kalau nggak akan ada, kalau nggak kan nggak akan bisa kita survive gitu. Bukan jadi pembisnis itu lebih akhirnya membuat Mas untuk lebih sibuk dari yang sebelumnya. Ya sibuk mikirin apa mau dibawa kemana nih bisnis ini, produk apa lagi yang mau di develop, terus gimana cara meningkatkan sales, gimana cara meningkatkan awareness brand kita. Jadi lebih ke situ, banyak mikir sih. Tapi mikirnya kan free time. Beda kalau kerja kantoran kan jam segini harus meeting, jam segini interview, jam segini ketemu bos, jam segini update, kan banyak kegiatan. Tapi kalau ini kan kita bisa fleksibel kita lah. Bisa aja kita mikirin nanti mulai jam 10 pagi baru mikir gitu kan. Kita kan nggak terikat dengan schedule gitu. Apakah mungkin juga punya alasan tersendiri seperti yang memang pengen lebih menyembuhkan diri supaya bisa keluar dari larut kesedihan? Oh, oke. Ya show must go on ya. Dan saya kan juga, kita punya anak-anak yang harus dibiayain. Jadi karena sekarang oke lah udah cerai, kan kita bilangnya mau jadi bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak. Ya udah pasti sekarang otomatis mindset saya pikir anak dulu deh gitu. Saya nggak usah mikirin percayaan saya dulu. Saya serahkan semua ke Allah. Apa yang terjadi setelah saya cerai sama Azri ya saya serahkan ke Allah. Sekarang saya switch aja. Nextnya apa kan? Anak-anak kita ya. Kita kan mencari uang ya memang buat anak-anak kita gitu. Jadi bukan berarti menyembuhkan diri untuk apa supaya nggak sedih. Ya pak sedih pasti lah mas, saya sedih pasti. Coba mikirnya gimana caranya buat mensupport pendidikan anak-anak, kesehatan anak-anak. Karena kan ya kita tahu lah ya biaya-biaya itu kan lumayan. Kalau nggak kita menabung dari sekarang kan bahaya juga nanti ke depannya. Jadi kita fokuskan untuk meningkatkan income, meningkatkan savings buat nanti anak-anak kita bisa semua yang mereka perlukan selalu ada gitu. Karena hidup harus terus berjalan ya mas ya. Ya, Tapi untungnya saya tak pilih menyerah. ya untungnya hidup ya itu benar sekali itu lagunya apa lagu siapa? Bernadia bener banget. Memang awalnya pasti sakit ya, nyesek, ya pasti itu semua orang ngalamin. Ada juga teman-teman saya kok yang udah divorce, kita ngobrol-ngobrol, ya awalnya emang sakit, tapi pas dijalanin lama-lama akan kebiasa gitu. Walaupun yang namanya itu apa ya, kenangan hidup 17 tahun tuh nggak akan mungkin lupa. Ya contohnya kayak misalnya lagi makan nih, semua tiba-tiba lihat keluarga komplit, anak-anak komplit, kan saya terdiam sebentar aja tuh. Ingat waktu saya dulu apa ada anak-anak saya, ada istri saya, pasti terdiam dan mungkin nggak sengaja tuh air mata itu terjadi melihat anak-anak lagi main lengkap, ada ibu anak lengkap, bapak, itu kan masa-masa yang apa ya, masa-masa yang sangat berharga ya. Terus kita duduk sendiri gitu, kita mikir lagi udah divorce ya pasti sedih, pasti itu yang saya alamin sih. Jadi ingat nih memori dulu gitu. Yang tidak bisa diulang lagi kan. Bagaimana akhirnya mas Gary bisa keluar dari itu? Bisa meminimalisir itu? Ya itu saya ke agama sih ya mas, ke sholat ya, lebih apa ya, membuang semua kesedihan itu ke Tuhan gitu, maksudnya supaya lebih tenang gitu. Ini saya kalau udah ngomongin anak pasti udah nggak bisa nahan kesedihan, tapi ya udahlah, itu kan harus saya bilang show must go on, move forward aja. Yang sekarang yang di depan mata adalah gimana caranya anak-anak bisa mendapatkan fasilitas yang terbaik buat mereka di pendidikan, di kesehatan, itu sih.
Ya ini rekan-rekan ini salah satu unit bisnis saya lagi ya, yaitu di bidang properti. Saya lagi bangun 6 unit ya, 6 unit townhouse di daerah Limo ya. Ini cuma 3 menit nih ke pintu tol Limo yang baru diresmikan ya. Dan ini kita lihat ini luas bangunannya 150, luas tanah 50. Dan kita bikinnya 3 lantai. Yuk kita masing-masing lantai yuk. Biasanya aja ya. Lampunya. Lampu juga. Atau ya ini lantai 1 ya, lantai 1 tuh sini ada tempat cuci ya, tempat cuci baju ya, agak luas nih biar muat banyak nih cuciannya ya. Jadi lantai 1 ini lebih ke carport juga, ada carportnya dan ada tempat untuk duduk-duduk di teras di depan ya. Sekarang kita ke atas yuk, lantai 2. Ini emang agak tinggi nih. Waduh masih gimana? Bagusnya gimana? Ini ya? Ini lantai 2 ya. Kita bilang nih living room, ruang keluarga ya. Ya ini belum masih developing ya, jadi kita belum bisa masukin furniture, tapi nanti di sini ruang tengah keluarga ini ya. Kita wifi udah kepasang semua. Ini nanti bisa jadi space buat WFH ya, karena kebutuhan anak zaman sekarang kan mau WFH. Jadi inilah ruang keluarga nih, nanti ada sofa, ada TV. Jadi semua ruang keluarga kita fokuskan di sini. Dan ini ada balkon keluar ya, jadi bisa lihat view. Tuh, view indahnya dari sini bisa kelihatan. Untuk bisnis ini sendiri, abang udah fokus menjalani ini udah berapa tahun nih, Pak? Oh, ini baru tahun ini sih. Apa tahun ini? Baru tahun ini, dan ini alhamdulillah udah hampir 85%, jadi tahun 2025 kita siap jual unitnya gitu. Dalam tahun ini berarti artinya dalam beberapa tahun kebelakang tuh direncanakan juga masih bersama Pak Asri seperti itu ya Mas ya? Oh enggak, ini purely bisnis saya pribadi. Oh, sendiri. Saya cuma sharing ke Asri, cuma ini aku lagi sama adekku sama adekku yang dokter itu mau bikin townhouse nih. Oh oke, dia lebih ngasih masukan sih. Saya juga sharing ke dia bahwa ini bisnis saya ya, doain gitu. Iya nggak apa-apa, bagus, nanti aku ini marketingin biar aku campaign di IG ku biar aku promosiin. Dari Pak Asri. Biar aku Mendapat dukungan seperti itu Mas? nanti aku rame-ramein tuh biar aku posting, kan pasti berapa kali posting tuh pas kesini, kalau Mas pernah lihat ya. Iya. Berapa kali Mbak Asih posting, ayo yang masih ngontrak, daripada ngontrak yuk beli rumah aja. Nah gitu, dia pernah berapa kali dia posting kok, dia udah pernah berapa kali kesini kok. Pak Asri sendiri mungkin pernah nggak kayak komplain atau kayak mungkin setelah Mas udah bisnis gini makin sibuk atau Oh berkomentar untuk kayak ya mungkin waktu Mas makin dikit sama keluarga atau mungkin seperti enggak, dia cukup support kok, support ya? support banget. Maka ini kan, ini kalau ya alhamdulillah kalau ini kan kita jualnya juga ya, harganya memang masih nggak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi kan alhamdulillah kalau bisnis properti itu kan untungnya dibilang bagus ya. Jadi ya karena itu kan ujung-ujungnya buat anak-anak juga gitu kan, jadi selalu support kalau segala sesuatu yang memang kita buat untuk nambah rezeki anak ya pasti ya sangat support gitu. Dan supportnya sampai sekarang ya Mas ya? Sampai sekarang pun ngomong, gimana Mas rumah progresnya, nanti aku ini ya, aku promoin di IG ku ya. Ya tenang aja, nanti pasti aku kasih tau kalau udah siap untuk dijual, kamu yang bisa duluan yang promoin gitu. Tapi dengan adanya masalah seperti ini Mas, maksudnya dalam sidang seperti ini mengganggu nggak Mas? No. Dari Mas sendiri kayak kepikiran atau akhirnya fokus terbagi lagi untuk rumah,
untuk masalah rumah tangga juga, untuk fokus bisnisnya Mas juga atau seperti apa? Ya pasti ya ada additional waktu yang harus kita fokuskan untuk perceraian, tapi nggak mengganggu sih, nggak mengganggu. Maksudnya kan masih bisa diatur lah gitu. Jadi nggak mesti yang aku nggak mau bisnis rumah dulu, stop dulu, aku mau urus perceraian, nggak. Itu semua jalan paralel biar cepet. Dan terbukti ya bahwa ini belum setahun tapi udah 85% jadi ya, artinya Iya. memang benar-benar nggak mengganggu aktivitas Mas sama sekali. Nggak mengganggu karena kan yang namanya deadline harus dikejar terus ya kan, karena kan deadline saya ini Maret 2025 atau Februari udah bisa dijual begitu. Jadi ya paralel aja jalannya, proses perceraian jalan, ya bisnis jalan terus, jadi nggak ada yang menghalangi gitu. Mungkin untuk harapan Mas di ke depan nih seperti apa dengan bisnis yang masih Mas fokus tekuni juga, terus sama masalah rumah tangga juga mungkin seperti apa Mas? Ya kalau bisnis ya moga-moga rumah ini bisa cepat laku ya, karena kan itu kita bisa mengalokasikan dana buat investasi buat proyek-proyek yang lain gitu kan. Ya kalau secara bisnis, tapi kalau secara perceraian ya saya bilang tadi, saya menjalani aja. Nanti kalau udah benar-benar cerai kan, ya sudah kita jalani gimana. Mau ada apa, saya hanya pasrahkan aja ke Allah. Seperti apa nantinya kita setelah bercerai, kita nggak akan tahu seperti apa itu. Gimana kita jalan juga nggak akan tahu gitu. Tapi Kalau desainer rumah ini sendiri Mbak Asri mungkin ikut dalam kayak Oh. menentukan nggak Mas? Nggak ikut, dia cuma komen aja setelah jadi, oh bagus kok ini up to date banget ya, modern banget ya, kan ini tipe-tipe industrialis lah ya, modelnya yang simple, terus kayak apa, nggak terlalu banyak simple ke atas, ke depan, ke atas gitu, jadi ruangannya juga jelas, jadi nggak terlalu ribet lah, karena kan memang target kita buat orang-orang yang baru married gitu, karena rumah ini ya kayak itu kita sediakan ruang buat WFH, jadi kan memang untuk kebutuhan anak-anak sekarang gitu. Kalau untuk kisarannya sendiri nih Mas, mungkin kalau untuk kisaran harganya sendiri nih kalau udah jadi nih. Kisaran harga ya mungkin antara 1,8 M ke bawah ya, 1,8 sampai ya sekitar segitulah, 1,8 M. Karena kan ini daerah Limo juga ya, dan ini kan cuma akses ke tol cuma 3 menit lah, benar-benar 3 menit kan tadi itu udah kita rasain sendiri kan. Kalau jadi kalau mau yang langsung mau masuk ke tol ini cepat banget, gampang, nggak banyak menemukan halangan berarti, karena daerahnya juga nggak macet di sini gitu. Oke. Kalau di atas apa lagi? Ya lantai 3 aja sama. Bisa. Boleh. Boleh. Yuk. Ini kamar utama. Oh kamar utama lantai 3 ya Mas? Iya. Sebenarnya bebas-bebas aja nanti kalau udah pengen ini ya. Nanti kita misalnya nih. Oh kamar di sini. Ini kamar anak-anak, ini kamar. Nih, udah saya. Oke, ini di lantai paling atas ya, lantai 3 ya. Ini ada kamar buat anak-anak ya. Sama ini adalah kamar buat orang tuanya nih. Lumayan cukup luas nih ya. Nah, enaknya nih di sini nih ya, kalau mau ngerasain nyantai ala-ala di puncak, terasa banget nih, karena coba nggak ada suara motor kan di sini. Suara motor nggak ada, suara mobil nggak ada, hening banget. Jadi kalau mau mau relax dapat banget nih sini. Dan anginnya cukup sejuk ya. Dan kita bisa lihat view jalan tol nih dari sini kalau malam ya. Malam tuh ini jalan tol apa namanya? Ya, jalan tol Limo nih tuh. Oh, bisa lihat tuh ya. Tuh, itu jalan tol Limo. Jadi kalau malam pasti lihat mobil bolak-balik ke situ. Dan kalau jalan tol pasti kelihatan nih rumah ini dari jalan tol Limo. Itu. Oke, terima kasih pemirsa udah ngikutin saya seharian. Inilah adalah kegiatan sehari-hari saya dalam mengurus bisnis. Walaupun saat ini saya masih proses perceraian dengan Mbak Asri, tapi itu sama sekali tidak mengganggu kegiatan bisnis saya karena semuanya jalan paralel ya. Karena memang ini juga untuk kedepannya juga buat kebutuhan anak-anak, jadi pasti kita harus
terus maju ya gitu. Jadi tadi udah mungkin udah lihat ada beberapa bisnis ya, ada klinik gigi, ada butik juga, terus nanti ke depannya ada multi level marketing, terus nanti sekarang ada properti. Sebenarnya masih banyak lagi di tahun 2025, doain aja moga-moga beberapa bisnis saya bisa jalan karena untuk dapat mensupport anak-anak saya nantinya gitu. Jadi begitu aja pemirsa kegiatan hari-hari saya, dan inilah tadi beberapa bisnis yang dikelola oleh saya dan keluarga saya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Oke, mantap. Oke.